Kami tahu Tuhan, dalam hidup kami sering mengalami lembah kekelaman Tuhan. Bahkan kami tidak mendapatkan jawaban atas doa-doa kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami mau percaya pada malam hari ini Tuhan, bahwa Yesus Tuhan adalah gembala kami yang baik. Bahwa Yesus akan menuntun setiap hidup kami, melewati badai, melewati apapun juga. Itu menjadi indah karena Tuhan tuntun di jalannya. Ucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan tanam pesan Tuhan pada malam hari ini dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh percaya penuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rencanamu
setia. Mari jemaat lebih lagi katakan.
percaya Bapak Ibu Saudara, setiap apapun yang kau doakan, bahkan belum ada jawaban atas setiap doa-doamu, percaya bahwa Tuhan akan buka jalan bagi setiap kita. Amin. Asal kita percaya pada Tuhan, percaya pada rencananya, percaya pada jalannya, pasti engkau akan melihat mujizat demi mujizat akan ada dalam hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Kami mau percaya penuh Tuhan, sebab Yesus yang buka jalan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu kita belajar suatu pujian ini, imani, pegang ini dalam hidup. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Mari imani lagu ini. Mari katakan, percayalah Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Jangan takut, dan tawar hatimu, kuat dan teguhkanlah. Mari angkat tanganmu, katakan, ku percayakan masa depanku, jalan hidupku kepada Yesus. Ku percayakan kehadiranmu lebih besar dari pergumulanku. Kau lebih besar Tuhan. Amin. Mari imani. Percayalah, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Percayalah, kuatkanlah, teguhkanlah imanmu. Percayalah, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ku percayakan masa depanku, jalan hidupku kepada Yesus. Ku percayakan kehadiranmu lebih besar dari pergumulanku. Ku percayakan masa depan kami Tuhan kepada Yesus. Ku percayakan kehadiranmu lebih besar dari pergumulanku, lebih besar dari pergumulanku. Mari serukan dengan iman. Aku percaya Tuhan buka jalan. Oh, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami
mau percaya bahwa kami tidak boleh takut, kami tidak boleh gentar. Sebab Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang percaya dan siap memuji nama Tuhan. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Percaya bahwa kita punya gembala yang baik, amin. Dia akan tuntun pimpinan hidup kita. Haleluya. Oh, oh. Mari bersama katakan, sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kegelapan. Apa Bapak Ibu Saudara? Akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah jalanku. Mari lebih lagi katakan, come on. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku di kala ku terjatuh. Mari lebih lagi katakan, Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kegelapan, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. mari lebih lagi katakan, come on. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku di saat ku terjatuh. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku kala ku terjatuh. Meskipun dalam hidup kita melewati lembah kegelapan, tapi percaya bahwa kita punya gembala yang baik, amin. Amin. Katakan yes. Lebih keras lagi katakan yes. Yes. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. Come on. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik. Hey. Lebih keras lagi jemaat Tuhan katakan. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah jalanku. Katakan ku tak akan gentar. Ku tak akan gentar, sebab Kau Allah jalanku. Sekali lagi katakan ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Siap melompat bagi Tuhan? Haleluya. Come on. Come on, say. Oh.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah buat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Siap menolak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Dia telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari lebih keras lagi, Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Dia telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Dia telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Lebih keras lagi, come on. Terima kasih Tuhan. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Mari imani lagi, come on. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Dia telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Dia telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam.
duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi hidup kita. Percaya bahwa dalam setiap apapun, kemanapun Tuhan ajak kita pergi melangkah, jangan takut, jangan gentar, karena Yesus menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Mari kita imani satu pujian ini dengan hati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kajamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke jalan yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini nyanyian Mazmur kami Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Aku berjalan dalam lembah kegelapan. Katakan sekalipun, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih buat hari yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kami berterima kasih pada malam hari ini, kalau kami boleh datang lagi menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Di malam ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, serta kami sudah juga membesarkan nama Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan pengagungan kami kepadamu. Tuhan, malam ini kami juga rindu lawatan-Mu lewat berkat firman yang akan hamba sampaikan. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini menjadi kekuatan, pedoman bagi hidup kami, sehingga kami senantiasa
berjalan di jalan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu, juga urapi sidang jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, karena mereka percaya kepada firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kiranya berkat penyertaan Allah senantiasa melimpah atas kehidupan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Sang Pembela yang Adil. Sang Pembela yang Adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Lompat pada Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Katakan amin. Ya saudara-saudaraku, kata pembela dalam hal hukum ya sering kita dengar dari berita-berita di TV, ya seorang pembela atau seorang pengacara yang disebut advokat adalah seorang yang membantu memperjuangkan kasus kita agar kita memperoleh perlindungan hukum di dalam proses peradilan. Ya, pembela memberi dukungan, kekuatan dan nasihat serta menjadi pengantara ketika kita memerlukan mereka. Dalam bahasa Yunani disebut parakletos, itu artinya adalah pengantara, pembela atau penolong. Kita tahu dan percaya bahwa kita punya satu pembela, sang pembela yang adil, ya, yaitu Yesus. Dia adalah pembela kita yang tangguh. Ia tidak hanya tangguh, ia membela dengan dahsyat. Ia adalah pembela yang ajaib dan adil. Bagaimana sifat-sifat sang pembela kita? Alkitab menunjukkan sifat-sifat Yesus Kristus sebagai pembela yang adil bagi setiap orang yang percaya. Yang pertama, Yesus adalah pengantara yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi kita sudah baca, tapi enggak apa-apa, kita baca lagi. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, kata pengantara berasal dari kata bahasa Yunani, parakletos, yang juga berarti pembela, ya, pelindung, penolong. Makna kata ini juga mengungkapkan tentang seorang pembela bagi orang yang bersalah. Ketika kita berdosa, ketika kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jauh dari Tuhan, ya, kita butuh seorang pembela, ya, dia adalah Yesus. Ya, Yesus Kristus siap sedia
selalu siap sedia membela kita, menolong kita di hadapan Bapanya. Ya, ia menjadi pembela yang tangguh bagi kita, supaya kita tidak dikuasai dosa yang akan membawa kita kepada kehancuran, bahkan kepada maut akibat kesalahan atau perbuatan-perbuatan dosa kita. Di sini Rasul Paulus menganjurkan kepada kita agar kita tidak berbuat dosa lagi serta menjauhi dari dosa. Kristus adalah sang pembela yang adil. Nama Yesus menjadi pengantara, ya, pengantara bagi kita dengan Bapa di sorga. Ketika kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, Yesuslah pengantara kita, dan dialah yang membela kita untuk semakin mengenal hati Bapa, supaya kita semakin mengerti kehendak Bapa di surga. Ya, Yesuslah pengantara kita. Apapun yang dulu pernah kita lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, dalam keadaan apapun, sebesar apapun dosa kita yang sudah pernah kita perbuat, Dia Allah, Dia Yesus tidak pernah memperhitungkan lagi seberapa besar dosa kita. Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dia membela kita untuk memperoleh kasih Bapa. Ya, tentu kita harus berani bayar harga terhadap dosa-dosa kita. Bayar harga bagaimana, Pak? Bayar harga itu adalah bertobat, saudara-saudaraku. Dengan bertobat, ya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Dialah Allah yang mengampuni dosa-dosamu dan saya. Yesuslah pembela yang adil, yang menjadi pendamai antara kita dengan Bapa di sorga, supaya hubungan kita semakin baik, semakin intim dengan Tuhan di sorga, dengan Bapa di sorga. Kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan Bapa di sorga, maka kita pun juga akan mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita, terutama di dalam keluarga kita. Kita harus lebih baik dulu di dalam keluarga, maksud saya. Hubungan yang baik antara suami istri dengan orang tua dengan anak, ini harus baik. Ini keluarga kita harus punya hubungan yang baik, yang intim. Ya, baru kita bisa baik dengan sesama. Tanpa terkecuali, di keluargalah kita memulainya. Ya, tapi Yesus Kristus mengampuni kita dalam keadilannya. Ya, Ia selalu membela kita di hadapan hakim yang benar. Siapa hakim kita? Dialah Allah Bapa kita. Dia hakim yang maha benar. Kita dapat membayangkan dialog yang terjadi ketika Yesus membela kita di hadapan hakim yang benar itu, yaitu Bapa yang di sorga. Ini kata Yesus ketika Yesus berdialog dengan Bapa di sorga. Bapa, aku tahu orang ini berdosa dan melanggar perintah-perintah kita, ketetapan kita. Orang ini sudah berdosa, orang ini salah sesuai dengan perbuatannya. Tapi Engkau telah berfirman kepadaku bahwa pengorbananku cukup untuk melunasi kesalahan orang ini. Kebenaranku telah dihitungkan kepada orang ini ketika ia mempercayakan keselamatan dan pengampunannya kepadaku, kata Yesus. Ya, orang ini sudah mempercayakan keselamatannya kepada Yesus, mempercayakan pengampunannya kepada Yesus. Dan itulah Yesus yang bela kepada Bapa di sorga. Kata Yesus, aku telah membayar harganya sehingga ia dapat ditetapkan tidak bersalah. Karena
utang kesalahannya sudah kubayar lunas dengan mati di kayu salib. Sungguh luar biasa Tuhan kita, Yesus Sang Pembela kita. Dia rela mati, digantung di kayu salib untuk menebus, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal, bukan hidup yang fana, yang sementara di dunia ini. Kita memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan di sorga. Yesus adalah pembela kita. Pada awal ketika Allah menerima kita masuk dalam keluarganya sebagai anak-anaknya, Ia terus menjadi pembela kita untuk selama-lamanya. Sebab itu saya mengajak saudara-saudaraku terus-menerus datang kepada Allah, kepada Bapa melalui Yesus. Amin. Ya, yang kedua, apa sifat-sifat Yesus Kristus sebagai pembela yang adil bagi setiap orang yang percaya? Yang kedua adalah pengantaraannya sempurna dan efektif. Ibrani 7 ayat 25 dikatakan seperti ini. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus Kristus menjalankan fungsinya sebagai pengantara bagi kita di hadapan Bapa. Yesus Kristus yang telah mati mengorbankan dirinya ya untuk manusia, semua manusia, bukan hanya untuk kita saja seharusnya, tapi untuk semua umat di dunia. Ya, tapi banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang gak mengerti, dan banyak orang yang gak mau tahu siapakah Yesus itu. Dia adalah juru selamat satu-satunya. Dialah pembela kita, pengantara yang adil dalam hidup kita. Yesus telah membayar lunas dosa-dosa kita, dosa semua manusia. Tuhan dengan adil, tidak memilih-milih siapapun, ya, ketika kita percaya kepadanya, Dia telah menolong kita, menebus dosa kita. Dia akan mendudukkan kita bersama-sama dengan dirinya di sorga, di tempat yang maha tinggi sebagai anak-anak Allah, dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sungguh ini adalah berita yang sukacita bagi setiap kita orang-orang yang percaya, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada satu tempat yang terindah bagi setiap kita. Kita mendapatkan satu kehormatan yang tertinggi, yaitu hidup, duduk bersama-sama dengan Allah di sorga. Saudara tahu saat ini Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi. Dia berdoa buat saudara dan saya. Dia membela anak-anaknya dari tuduhan musuh dan melindungi gereja yang adalah tubuhnya. Ya, dia berdoa syafaat tiada henti setiap hari kepada Bapa di sorga. Ya, ia juga menjadi imam besar bagi kepentingan kita di dalam Ibrani 7 ayat 26 dan 27. Ibrani 7 ayat 26 dan 27 ini menjelaskan kriteria imam besar yang sempurna. Seorang imam itu adalah saleh. Saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Tuhan. Ia tanpa kesalahan dan tanpa dosa. Ia tidak bernoda. Ia terpisah dan lebih tinggi daripada orang-orang yang berdosa. Semua orang di dunia ini tiada satu pun yang tidak berdosa. Tapi Yesus imam yang agung, Dia tiada dosa. Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup. Ia bukan imam besar
berdasarkan peraturan Lewi. Ya, saudara tahu peraturan Lewi. Ya, peraturan Lewi. Tapi ia adalah menurut peraturan Melkisedek. Ini dapat kita lihat di dalam Ibrani 7 ayat 17c. Ya, Ibrani 7 ayat 17c dikatakan, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi ada peraturan Lewi, ada peraturan Melkisedek. Dalam perjanjian lama, ya, seorang imam besar, yaitu keturunan Lewi, ya, ini juga sangat penting dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Ia bukanlah orang yang sembarangan, ya, tetapi pribadi yang dipilih dan dipersiapkan oleh Allah sendiri menjadi seorang imam besar. Mereka ini adalah keturunan Lewi. Mereka yang akan melakukan serangkaian peraturan keagamaan yang sudah ditetapkan Allah. Ya, tujuannya apa? Supaya manusia semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri pada penciptanya untuk menyembah, untuk memuliakan Tuhan dan memohon kemurahannya serta anugerahnya. Pendek kata, ya, dalam peraturan keagamaan yang sudah ditetapkan oleh Allah, Allah ingin dimuliakan oleh ciptaannya, yaitu manusia. Tapi peraturan Melkisedek berbeda. Siapakah Melkisedek itu? Melkisedek itu dari bahasa Ibrani, saudara-saudaraku, yang artinya adalah rajaku atau raja kebenaran. Melkisedek adalah seorang raja dari negeri Salem atau negeri yang disebut kota yang disebut Yerusalem. Ya, Melkisedek adalah sebuah tipe dari Yesus Kristus sebagai imam. Jadi Melkisedek itu adalah tipe dari Yesus Kristus yang sebagai imam, saudara-saudara. Melkisedek adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek itu adalah Yesus Kristus, saudaraku. Ternyata, ya, setelah saya pelajari, Allah juga tidak hanya memberikan kasih-Nya kepada bangsa Yahudi saja, tetapi Dia juga, ya, memberikan kasih-Nya kepada setiap bangsa yang ada di bumi ini. Dia ingin kasih-Nya dikenal oleh semua manusia, bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja, umat yang pilihannya yang akhirnya mengecewakan Allah. Ya, Allah ingin semua manusia mengenal Dia, ya, mendapatkan kasih-Nya. Sebab itu Ia bersumpah dan memberikan kasih-Nya dengan sempurna lewat Yesus. Ya, walaupun tidak ada manusia yang sempurna, karena itu Allah menyatakan bahwa Yesus adalah jaminan dari sumpahnya kepada semua umat manusia, bahwa Allah itu mengasihi manusia. Iman maksud saya, iman percaya kepada Yesus, ya, itu akan mengantar kita kepada Allah. Pengenalan kita kepada Allah, pemahaman kita, pengertian kita kepada Allah. Sebab itu kita taruh iman percaya kita kepada Yesus. Ya, kita bersyukur menjadi pengikut Kristus, saudara. Semua bukan karena kehebatan kita semata-mata, ya, tetapi adalah anugerah kita. Kita dilayakkan bukan karena perbuatan baik kita. Ya, sebab itu jangan kita merusak identitas kita. Sebagai anak-anak Allah, mari kita pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Marilah kita terus berusaha dan berdoa
supaya semakin hari, semakin lama, semakin kita menyerupai karakter Kristus dalam hidup kita tentunya. Saudara mau semakin hari, semakin mendalam, mendekat dengan Tuhan, bersering bersekutu dengan Tuhan, bawa dalam pujianmu, dalam penyembahanmu, berikan waktumu untuk Tuhan, agar karakter kita dibentuk seperti karakter Yesus. Dan Yesus menjalankan tugasnya dengan sangat sempurna, saudara-saudaraku. Dia adalah pembela yang adil. Kita memiliki satu pribadi yang sempurna dan membela kita di hadapan Bapa di sorga. Pribadi yang sempurna itu dapat kita lihat lewat ajaran-ajarannya dan karya-karyanya, pekerjaan-pekerjaannya. Ya, banyak aspek dalam kehidupan kita dan kita tahu bahwa ajaran, karya, pekerjaan dari Yesus Kristus itu sungguh sangat sempurna. Itu akan menolong kita, akan menopang kita, dan akan menunjukkan bahwa peran Yesus tidak bisa tergantikan oleh siapapun dan apapun juga. Dia pembela yang adil, dia pembela yang sempurna. Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Yesus yang luar biasa, pembela yang senantiasa ada bagi kita di saat apapun kita, kondisi kita. Dia senantiasa membela kita di hadapan Bapa kita. Yang ketiga, sifat-sifat Yesus Kristus sebagai pembela yang adil bagi setiap orang percaya. Yang ketiga adalah sifat pengantaraan Kristus. Sifat pengantaraan Kristus itu kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 17. Ya, Yohanes pasal 17 ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Yang pertama, ia mendoakan keamanan kita. Ya, ayat 11. Ya, Yesus mengatakan, aku tidak akan bisa hidup lama lagi di dunia ini, tapi kita yang masih ada di dunia, ya, dan Yesus akan datang kepada Bapa di sorga, ya, Allah yang kudus itu memohon kepadanya untuk memelihara kita di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi walaupun Yesus sudah enggak ada dalam kasat mata di depan kita, tapi Yesus tetap memelihara kita, tetap mengasihi kita, tetap menjagai kita, dan Dia terus berdoa buat kita, menjagai kita, menolong kita. Ini berkaitan dengan sukacita kita. Ya, Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada Bapanya agar sukacitanya yang penuh itu diberikan kepada setiap kita. Agar kita setiap hari bersukacita karena Tuhan ada. Karena Tuhan berturut bekerja. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan sukacita itu diberikan pada kita supaya kita senantiasa terhubung, terkoneksi dengan Tuhan kita. Dengan sukacita yang penuh kita dapat memuji menyembah Tuhan. Dengan sukacita yang penuh kita dapat bekerja, melayani Tuhan. Ya, itulah yang diingini oleh Tuhan kita. Dia selalu melindungi kita dari kuasa iblis. Tidak dibiarkannya kita berbuat dosa. Tidak dibiarkannya kita untuk selalu sombong, menyombongkan diri. Ya, angkuh, tinggi hati, tidak dibiarkan kita sebagai anak-anaknya, ya, kita dijerat dan dikuasai oleh iblis, tapi Dia sebagai imam yang agung, pembela yang adil, Ia melindungi kita dari kuasa iblis, Ia pun juga menguduskan kita dalam kebenaran. Setiap kita yang jatuh dalam dosa,
Ia mau mengampuni kita, Ia mau menguduskan kita, dan Ia mau menerima lagi kita, apapun keadaan kita. Ketika kita sadar, ketika kita bertobat, dan ketika kita sudah tak berdaya lagi, ya ampunilah aku Tuhan, ampunilah aku telah berdosa, aku telah berbuat jahat kepadamu. Tangan Tuhan terus terbuka untuk kita. Tidak pernah tertutup. Bahkan Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Sebab itu arahkan wajahmu, arahkan pandanganmu di hadapan Tuhan. Dan jangan biarkan kita jatuh dalam dosa lagi. Mari kita akan berjalan di dalam terang Tuhan. Ia mau hidup bersama kita, saudara-saudaraku. Yesus itu mau hidup bersama kita. Ya, Yesus adalah pembela yang adil, telah memberitahukan kepada Bapa di surga supaya kasih-Nya, kasih Allah itu diberikan kepada Yesus. Ya. Dan ketika kasih-Nya itu sudah diberikan kepada Yesus, dan kasih itu pun juga diberikan semua untuk kita. Jadi kalau ada Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus, kita juga ada di dalam Yesus. Dan kita juga ada di dalam Bapa. Kasih Bapa kepada Yesus sama yang diberikan kepada kita. Kasih Bapa, kasih Yesus sama sudah diberikan pada kita semua. Allah yang adil. Marilah kita pikirkan apakah hakikat dari seseorang yang sungguh-sungguh telah menjadi pembela kita. Satu pribadi yang sungguh-sungguh membela kita. Apapun keadaan kita pada saat kita hadapi suatu proses hukum yang menjerat kita. Mungkin kita sedang terpojok. Mungkin kita sedang teraniaya. Mungkin kita sedang menghadapi satu tuduhan yang tidak beralaskan, ya, tersiksa pikiran kita, tersiksa batin kita. Ada satu pribadi, ya, yang selalu akan membela kita dalam keadaan kita sudah enggak berdaya apa-apa. Ada satu pribadi yang mau menolong kita, siap sedia. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena kesediaannya Yesus menjadi pembela kita. Ya, dia tidak tergantikan oleh siapapun. Dia tidak tergantikan oleh apapun. Ia rela berdiri di sisi kita untuk menjadi pembela kita. Ya, ia rela melakukan pembelaannya karena kita adalah anak-anaknya, ya, yang sudah ditebus dengan darahnya sendiri. Dan itu tidak ternilai harganya. Dan tidak bisa dinilai oleh apapun pengorbanan Yesus bagi kita. Sebab itu, saudara-saudaraku, Yesus yang sudah menyerahkan seluruh totalitas kehidupannya untuk kita. Yang rela mati di salib, menebus dosa kita. Bukan hanya untuk itu saja, tapi dia juga rela menjadi pembela kita. Dia adalah penebus dan pembela yang mengasihi kita. Mari saudara-saudaraku, mungkin hari ini, saat ini kita sedang terpojokkan, sedang teraniaya, sedang tak berdaya, sedang mengalami jalan-jalan buntu, sedang mengalami masalah pergumulan hidup yang rasanya tiada henti. Mari kita datang kepada Tuhan kita. Dialah pembela kita yang adil. Dialah pembela kita yang ajaib. Dia rela mendukung kita. Dia rela menopang hidup kita. Sehingga kita mampu berdiri tegak di tengah-tengah dunia yang tidak semakin baik ini. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Dia pembela yang adil. Mengingat kepeduliannya kepada kita, marilah kita senantiasa
untuk memiliki gairah. Gairah apa? Gairah untuk datang kepada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, agar kita juga dapat mendengar suaranya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Dan biarlah kita, semua kita percaya bahwa Yesus yang telah berdiri di tengah-tengah kita, Dia adalah pembela yang adil, yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Yesuslah adalah pengantara yang adil. Ya, Yesuslah pengantaraannya sempurna dan efektif. Yesus juga sebagai imam, seperti imam yang maha tinggi, yaitu Melkisedek, ya, raja kebenaran. Ya, sifat pengantaraannya Yesus yang sungguh sempurna membawa kita semakin hari semakin dekat, intim, mengenal dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan Allah yang senantiasa ada bagi kami. Engkau Yesus satu pribadi yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun juga. Engkau pembela yang setia, Engkau pembela yang adil, Engkau pembela yang dahsyat, ajaib. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak pernah sendiri dalam menghadapi setiap masalah pergumulan hidup ini. Karena Tuhan ada di pihak kami. Karena Tuhan selalu ada di depanku, di sampingku, menggandengku, menuntunku, menyertai kita semua. Sebab itu arahkanlah pikiran dan hati saudara kepada Yesus Kristus, Sang Pembela yang adil. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun hidup saudara-saudara. Kami kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Engkaulah pengantara yang hebat dan adil. Kami berserah padamu Tuhan, dan kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami selanjutnya kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan yang pimpin kami, yang tuntun kami, yang sertai kami. Kemanapun kami harus melangkahkan kaki kami, apapun yang harus kami lakukan dan kerjakan, Tuhan beritahukanlah pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Tuhan kuasa firman-Mu senantiasa dengan Roh Kudus-Mu akan melawat, menjamah setiap saudara-saudara gereja di GBI Bethlehem. Hamba-Mu berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Berdoa buat Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami. Berdoa buat keluarga mereka. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Pekerjaannya diberkati Tuhan. Urapan surga melimpah tercurah atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kiranya hikmat dari surga akan senantiasa menuntun dalam memimpin, membawa seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah Kau percayakan kepada hamba-Mu itu. Semakin hari semakin melekat, semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap jemaat Tuhan di sini, dimanapun mereka berada. Dan pelayan-pelayan Tuhan juga, semuanya Tuhan, Engkau berkati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan-jalan buntu. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Kami percaya dan yakin ada jalan keluar, ada jalan yang akan Kau buat bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.